Kelihatan, Pak. Oke. Kemudian ini Excel kelihatan ya. Sip. Kita balik ke sini. Oke. Yuk kita latihan soal sekarang. Sambil refresh apa yang ada di Migas minggu sebelumnya. Apa yang kita pelajari hari ini sangat mirip dengan yang di Migas. Dan hari ini kita bisa lebih cepat lah ya, bisa lebih mudah memahami yang di panas bumi. Oke. Perusahaan tambang Indonesia, kantor pusatnya di Kebagusan, oke, menyampaikan spot dan seterusnya. Objek pajaknya merupakan areal offshore, oke. WK-nya seluas 1.500 hektar. Oke. Di dalam WK, area yang dimanfaatkan adalah seluas 30 hektar. Di area offshore terdapat anjungan lepas pantai dengan luas 2.500 meter persegi. Oke. Informasi berikutnya ada. Selain itu, ya, onshore yang digunakan sebagai pantai. Oke. Objek offshore untuk memindahkan minyak ke bangunan pengolahan di daratan. Oke. Ringkasan data objek pajak onshore adalah sebagai berikut. Oke. Kemudian ada hasil terjual pada triwulan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian ada, wah susah nih. Ada minyak bumi, ada gas bumi, harganya beda-beda lagi. Oke. Kemudian ada NJOP bangunan, ada NJOP permukaan bumi. Oke, angka kapitalisasi dan NJOP itu bumi eksplorasi sesuai cap dirjen yang berlaku. Oke. Kita suruh nyari tahun pajak berapa nih? 2020. Gitu ya. Berarti kalau kita pakai tahun pajak 2020, tahun 2019. Oke, sip. Ya, sorry ini masih. Oke, kita coba kerjakan. Kita pakai file Excel yang udah ada. Oke, tapi tampaknya sedikit lebih rame nih ya. Kita coba kita turunin dulu. Oke, sedikit kita modifikasi ininya. Satu, dua, tiga, empat, cukup ya? Oke, nggak cukup. Oke, enaknya kita ngomong yang mana dulu nih? Dari informasi paragraf pertama, kita dapat informasi apa nih teman-teman? Yang SPPT offshore, Pak. Offshore, oke. Ini enaknya zamannya ngomong yang bikin soal. Oh iya, Andika. Oke deh. Mas Andika yang bikin soal sendirian ya? Yang lain, Pak. Apa yang lain juga? Oke, saya. Oh, iya, siap-siap. Oke. Oke. Enaknya kita pertama ngerjain yang mana teman-teman nih? Sure, nggak apa-apa, Pak. Sorry, nggak dengar saya? Sure dulu, nggak apa-apa, Pak. Oke, kita coba offshore. Karena saya nggak punya offshore, saya copy dari sini. Kita buat ya, offshore. Oke.
offshore. WK-nya 1.500 hektar, tapi yang dikuasai dan dimanfaatkan adalah 30 hektar. Gitu ya. Di area offshore terdapat... Oke, sekarang berarti gimana cara nyari offshore-nya? Ya, gimana? Langsung deh. Bukan angkanya deh, apa... ketentuannya gimana? Kalau kita mau cari berapa NJOP untuk permukaan bumi offshore? Untuk wilayah Ya, teman-teman? kerja yang luas dikuasai dan dimanfaatkan, Pak. Oke, pertama, oke, teman-teman lupa, saya bawain dikit. Pertama kita punya offshore, gitu ya, offshore, luas areal PBB. Tadi 30 hektar, oke, 30 dikali 10.000. Sip. Udah ngapain? Habis itu kita punya NJOP per meter persegi, ya, sama dengan 11.458. Oke. Berarti NJOP-nya adalah sama dengan berikutnya ngapain? Yuk, soalnya asik nih. Habis itu kita cari apa? Bangunannya, Pak. Oke, kita cek bangunannya. Kita punya bangunannya ada berapa nih di offshore nih? 1.500, Pak. Gimana? 1.500 yang mana ya? Coba kasih saya lagi nyari informasinya nih. 2.500, Pak, itu, Pak. Luas bangunan. Luas bangunan 2.500. Oke, saya nyari dulu. Oh ini ya? Oke. Terdapat bangunan dengan luas. Oke, sekarang sini. Per meter persegi. Luas bangunannya 2.500. Kemudian NJOP-nya informasinya ada di bawah. Adalah 8,5 juta. Oke. Ya. Maka NJOP-nya adalah NJOP per meter persegi dikali. Ya. Oke, habis itu ngapain? Gimana teman-teman? Habis ini Bagi dulu. mencari NJOP per meter perseginya, Pak, yang pembulatan itu, Pak. Yang mana nih yang mau dibulatkan? NJOP per meter persegi Yang bumi offshore. yang bumi itu, Pak. Yang ini. Gitu ya. Semoga saya nggak salah menyampaikan di pertemuan minggu lalu bahwa khusus untuk NJOP per meter persegi permukaan offshore itu tidak dibulatkan. Kenapa? Karena NJOP per meter persegi bumi offshore itu tidak melalui hasil penilaian oleh penilai, tapi didapat dari Cap Dirjen Pajak. Oke? Ada yang ingat omongan saya ini, atau mungkin saya lupa nih menyampaikannya? Oke, bahwa khusus untuk gimana? Saya sempat ngomong gitu nggak ya kemarin? Iya, benar, Pak. Sudah dijelaskan kemarin, Pak.
Ya mungkin. Ya, oke. Ya Pak, sudah. Oke, seingat saya gitu. Jadi khusus untuk permukaan bumi offshore yang NJP-nya 11458, karena angkanya agak keriting dikit gitu ya, versi PBB gitu ya. Khusus untuk ini tidak dilakukan pembulatan ke bawah untuk bulan rupiah penuh. Kenapa? Karena yang dibuatkan itu adalah NJOP per meter persegi hasil penilaian. Contohnya apa? Misalnya kita lagi menilai NJOP untuk area produktif, belum produktif, dan seterusnya di bagian di PBB sektor perkebunan. Atau kita mencari NJOP per meter persegi untuk tubuh bumi, atau untuk permukaan bumi onshore di migas. Kenapa? Karena itu melalui proses penilaian. Tapi untuk NJOP per meter persegi offshore, ya, itu tidak dilakukan pembulatan. Oke, teman-teman? Ada yang mau tanyain sampai sini? Oke, kalau nggak ada saya lanjut. Ya. Habis itu ngapain? Jadi nggak dibulatin nih, ya. Oke, next langkah berikutnya adalah Dijumlahkan, Pak. Oke, kita cari NJOP sebagai dasar pengenalan PBB, jumlah antara permukaan bumi offshore dengan bangunan yang ada di offshore. Oke. Ini NJOP TKP saya nolin dulu, ya. Kita sambil menunggu berapa NJOP untuk onshore dan tubuh bumi, karena ini nggak tahu nih 12 jutanya mau dikasih ke yang mana. Oke. Sampai sini ada yang mau tanyain? Nggak ada? Oke, kita lanjut. Balik ke soal. Habis offshore, kita menghitung yang mana dulu nih? Gimana teman-teman? Paling gampang logikanya kita mulai yang mana? Onshore dulu atau Onshore dulu aja, Pak. kenapa? Onshore dulu, Pak. Onshore. Oke, onshore dulu. Oke, sip. Ya. Oke. Ini ada luas, ada NJOP. Well, oke. Kalau informasi seperti ini, gitu ya, artinya kita nggak bisa nih membedakan dengan jelas yang mana area produktif, tidak produktif, belum produktif, atau emplasemen dan seterusnya. Oke. Paling mungkin adalah kita masukkan semua kategori dari informasi yang ada di sini ke area emplasemen. Menurut teman-teman bikin soal gimana? Apakah kantor ada di area emplasemen? Oil processing plant juga, kecuali sumur aktif, semuanya ada di emplasemen. Jadi apakah maksud dari para pembuat soal semuanya ada di emplasemen? Iya, Pak. Cuma masuk buat emplasemen doang. Oke, siap. Berarti kita masih punya formatnya di sini. Ini ada. Oke. Kemudian ini ada bangunannya. Bangunan juga sama. Oke. Luas bumi, bisa di copy nggak deh? Oh, nggak bisa ya? Oke deh. 9.000, 17.000, 4.000, dan 15.000. Oke. Kemudian luas bangunannya 2.500. 9.000 dan 1.200. Berikutnya, NJOP per meter perseginya. Untuk area emplasemen semuanya 40.000.
Kemudian untuk bangunan bervariasi. Ada yang 1.500.000. Water treatment 1.800.000. Oke. Bangunannya jalan nggak ada. Sip. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Sehingga kita bisa tahu bahwa untuk luas area produktif yang ada, luas area onshore yang dikenakan pajak seluas 45.000 meter persegi, dengan NJOP, total NJOP sebesar 1,8 juta. Oke. Sedangkan bangunan, ya, total NJOP-nya adalah 50,9 miliar, dibagi luas bangunan yang dikenakan PBB, ya, kita bagi pembulatan, ketemu NJOP bangunan. Onshore. Sampai sini ada ya step yang terlewat oleh saya, teman-teman? Pak, izin bertanya, Pak. Oh iya, silakan. Yang bangunan offshore itu perlu dibulatkan atau tidak, Pak, sebenarnya, Pak? Yang mana ini? Yang bangunan offshore. Bangunan offshore. Yang ini Mas, maksudnya bangunan offshore ini? Ya. Kalau misalnya nanti ada lebih dari satu gitu kan. Oh iya, oke, iya. Itu perlu dibulatin juga apa enggak, Pak? Iya, perlu. Oh iya. Jadi semua NJOP per meter persegi yang hasil penilaian, kalau bangunan kan pakai penilaian, menggunakan pendekatan biaya, ya enggak? Pasti kan dicari berapa biayanya, mungkin dikasih tahu penyusutannya berapa, dapat NJOP total semua bangunan, dibagi luas bangunan yang dikenakan PBB, nanti menggunakan skema seperti yang teman-teman lihat di sini. Oke. Yang tidak dilakukan pembulatan puluhan rupiah penuh ke bawah, itu hanya NJOP per meter persegi untuk permukaan offshore. Kenapa? Karena NJOP per meter persegi ini tidak melalui proses penilaian oleh penilai pajak, tapi kan melalui CAP. Meskipun CAP-nya juga dibuat menggunakan ilmu penilaian juga. Oke, tapi dia dapat dari CAP Dirjen Pajak, sehingga ini tidak dibulatkan. Oke, gitu, Dewa? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, yang lain? Oke, untuk onshore ada prosedur yang terlewat oleh saya, teman-teman? Para pembuat soal yang megang kunci, apakah ada angka yang berbeda? Sama, Pak. Oke. Sisa tinggal satu, yaitu ada area produktif. Ya, area produktif untuk tubuh bumi. Tubuh bumi, informasi yang pertama yang kita dapat adalah wilayah kerja. Luasnya 1.500 hektar. Oke, kita copy dulu. Ya, berarti luasnya adalah 15 juta meter, 1.500. Tip. Berikutnya, kita cari informasi berikutnya adalah ada hasil terjual. Ini hasil terjual apa hasil produksi nih? Well, oke lah. Karena informasinya hanya ini, berarti ini yang kita pakai. Oke. Seperti teman-teman ketahui bahwa untuk PMK yang baru, maka ketentuannya menggunakan bukan hasil terjual, bukan juga hasil produksi, meskipun sama, tapi adalah angka penjualan kotor yang ada di FKR, gitu ya. Oke. Apakah ini dapat? Ini kira-kira teman-teman yang bikin soal dapat soal di tahun sebelumnya atau
modifikasi atau gimana teman-teman? Kalau boleh tahu. Dari soal tahun sebelumnya kan? Di tahun sebelumnya, Pak. Oke, siap. Dari D3 pajak atau D3 penilai? Penilai. Penilai ya, oke, siap. Kalau memang sebelum berlakunya PMK atau sebelum tahun pajak sebelum 1 Januari 2020, memang informasinya bisa berupa hasil korupsi atau hasil terjual. Oke. Kalau kita anggap aja informasi ini itu adalah data lifting, gitu ya, data dari penjualan kotornya. Ya, karena harusnya di migas kita tidak pakai hasil terjual, tapi kita pakai hasil lifting. Gitu ya. Hasil lifting itu hasil yang diambil dari tubuh bumi. Karena biasanya kalau migas nggak ada perbedaan antara yang di lifting sama yang dijual. Biasanya seperti itu. Karena migas memang pembelinya biasanya nggak pernah habis. Karena pasti dijual terus. Berbeda dengan batu bara. Kadang-kadang kalau batu bara itu ditambang, kalau nggak ada yang jual atau yang jualnya dikit, harganya murah, itu biasanya dibiarin dulu batu baranya. Tapi kalau di migas tidak seperti itu, biasanya. Oke, kita anggap aja berarti informasi di soal ini itu berbicara mengenai lifting, ya. Karena kita mau cari tahun pajak 2020, maka kita pakai total lifting tahun 2019, gitu ya teman-teman ya. Oke. Maksud soalnya, apakah karena ini dari triwulan pertama sampai triwulan 4 selalu bertambah besar gitu ya, dan saya nggak tahu ini FTR atau bukan, maksudnya yang keempat ini sudah akumulasi atau belum ya? Nah, saya nggak tahu nih, soalnya membingungkan. Buat bikin soal biar nanti teman-teman yang lain bisa memahami. Apakah ini maksudnya di FTR, tabel ini? Maksudnya yang keempat ini sudah akumulasi selama setahun atau belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Oh, berarti kita jumlahkan semuanya. Karena kan ini kan, tapi gas buminya enggak ya? Soalnya ini saya lihat semakin lama semakin besar, gitu ya. Saya pikirnya akumulasi. Kalau belum, berarti kita jumlahkan nih. Berapa total lifting untuk minyak bumi tahun 2019. Oke. Berarti total liftingnya, ya. Ini sama dengan 350, 300, 2350, oke, 950. Ya, 58. Jadi total lifting selama tahun 2019 adalah 9.150.000 barel. Oke. Kita minyak bumi dulu ya, karena kita hitung-hitungan minyak bumi dulu, kita minyak bumi. Harga per barelnya itu adalah, harga per barel pakai yang mana teman-teman nih? Kita pakai harga tahun 2020. Nah, 2020 atau 2019? 2019, Pak. Kenapa masa di 2019? Kalau ingat saya kemarin yang diajarin itu harga jual untuk barrel itu yang FKR triwulan keempat, tapi kalau kursnya pakai yang yang berlaku tahun saat ini gitu, Pak. Oke. Yang lain teman-teman? Yang 2020? Kita pakai harga tahun 2020 atau 2019 nih? 2019, Pak. 2019, Pak. Iya, oke, siap, Pak. Oke. 2019, berarti harganya adalah masih $36 per barel. Nah, kursnya, berarti pakai kurs tahun 1 Januari tahun 2020. Kursnya adalah kurs yang ditetapkan oleh KMK. Ya, berarti yang 2050. Aduh.
Oke, susah nih ya ngebloknya. 14.050. Oke. Ups, kita balik. Sehingga untuk lifting, total liftingnya ya itu adalah 4,6 triliun rupiah dan NJOP-nya adalah segini. Ini adalah 250. Terus 50 ditambah 801 ditambah 450 ditambah 490. Oke. Kemudian harga per barelnya adalah $7. Kursnya adalah sama dengan berikutnya apa ini? Sebenarnya kita bisa menjumlahkan semua lifting yang berangka kapitalisasi, tapi karena formatnya seperti ini, jadi saya dengan ditambah lifting gas. Oke, sampai sini ada yang mau tanya teman-teman? Izin bertanya, Pak. Kenapa? Itu nanti untuk NJOP per meter perseginya itu dibagi dulu sama wilayah kerja lagi nggak, Pak? Ya. Setelah belahin antara minyak sama gas. Betul. Setelah kita dapat total NJOP, teman-teman, kemudian kita cari lagi nih, berapa NJOP per meter perseginya. Oke, caranya adalah total NJOP-nya dibagi luas dalam meter persegi. Oke, kemudian kita bulatkan. Oke, ada kenapa membulatkan? Karena ini kita cari menggunakan penilaian dengan pendekatan pendapatan. Ya, kita pembulatan, kemudian kita kalikan lagi hasil pembulatan dengan luas. Oke? Oke. Sisanya biarkan Excel yang mengerjakan. Tinggal disalin. Oke, menarik soalnya. Gimana teman-teman yang lain? Ada mau tanya? Nggak ada? Ya, silakan. Udah sama masuknya. Oke, sip. Kalau nggak ada, saya tutup. Oke, kalau migas nggak ada, kita tinggalin migasnya. Kita pindah ke panas bumi. Oke. Kenapa namanya sektor pertambangan untuk pengusahaan panas bumi, gitu ya? Karena yang ada pertambangan minyak dan gas bumi, yang satu pertambangan mineral atau batu bara. Sedangkan sektor ini namanya adalah di PMK, nomenklaturnya adalah pertambangan untuk pengusahaan panas bumi. Kenapa jadi pengusaha?